dua faktor mengapa jemaah kadang-kadang takut untuk menjawab amin. Acap kali persoalan pertama karena konsentrasinya yang tidak terlalu tinggi atau tidak fokus. Yang kedua karena ketidakfahaman mereka sehingga membuat kulebak mambang sengoja amin ya. Ini kasih dua kenapa nih kan? Iburu hulamator da Allah Ta'ala ya Rabb sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin aw ila yaumil hashr. Ya Rabb akatia ajunan sebagaimana engkau telah merahmati Sayyiduna Muhammad dan keluarga beliau al-athhar wa ashabihi al-akhyar dan sahabat-sahabat beliau yang engkau jamin akan menjadi penghuni surga ya Rabb. Bahkan kau nyaon untuk semua yang datang pada ini hari, kiranya ya Rabb berikan rahmat sesami, rahmat yang sama sebagaimana rahmat seajunan ampun paling lagi dan Sayyidina Muhammad dan keluarga Kanjeng Nabi juga dan kepada para sahabat dan seterusnya para rabu. Amina ya rabbal amina ya rabbal alamin. Engki mana yang ucap amin dikajau amin rabbme diketahui Allah bahwa malaikat pada saat kita mengaji ketika kita dintok maka malaikat mengucapkan amin dan sampai-sampai mengguncang aras Allah karena ramainya malaikat yang mengikutkan mengaminkan majlis-majlis itu. Mungkin kita akan mencoba mengaji. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nushuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala yaqul qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala yaqul am hal tastawi adh-dhulumat wan nur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu 'an ibadihi walakin allaha yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama حتى إذا لم يبقي عالما فاختار الناس أي فاختار أمتي رؤوسا جهالا فيسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو قالوا جميع المشايخ والحبائب لسداجنا para مشايخ para habaib asatid wal asatidah sesami pada kaula amurja'aki seluruh para dewan guru para alim ulama karena seistona saya sampai alim ulama tidaklah dia harus bergelar kiai, tidaklah harus bergelar ustaz dan ustazah. Sejatinya guru anak-anak kuleban panjenengan kinto termasuk daripada ulama kinto. Ketika apa kiai? Karena jawabuna Rasulullah di antara cara Allah ketika akan menghilangkan ilmu pengetahuan di muka bumi tidaklah serta-merta Allah akan menghabiskan atau menghilangkan ilmu itu dan serta-merta orang menjadi bodoh tanpa sebab. Tidak. Sampai kata Rasulullah la yaqbidul ilma intiza'an yantazim. Romo-romo pasaran sekampung turun teraja pada di muka misalnya punten. Apakah cara Allah menghabiskan ilmu itu? Romo orang sebab kasar pasti bukan saja punten. Bagaimana caranya? Biqabdil ulama. Allah akan panggil satu persatu ulama-ulama lurusnya. Allah panggil orang-orang yang berkompeten. Sera ulama itu alim dalam bentuk mufradnya, ulama dalam bentuk jamak atau pluralnya. Maka orang yang memiliki wawasan luas, istana predikat mereka adalah ulama dalam pandangan Allah Subhanahu. Cuman dari kak dintoh kuliban panjenengan perlu ngasdata karena tak sedaya nak orang si paringi alim ulama karena dari banyak ilmu sekandi banyaknya ilmu yang dia punya lalu dia pasti ulama dan harus diikuti. Tidak. Rasulullah memberikan batasan alaikum bil mujalasati ulama wastima'i kalamil hukama. Kalau engkau duduk-duduk ngobrol akhirnya apa orang berulama. Kenapa? Karena ulama bercandanya saja ilmu pengetahuan. Ulama itu contoh ilmu. Ini kemudian di ilmu. Iburu beliau sambutan candaan beliau itu pun ilmu. Tetapi untuk mendengar hikmah kata Rasulullah wastima kalamil hukama. Untuk si etoro kota jekun karo ulama mesti hukama. Siapa mereka hukama kiai? Bukan hanya luas dia punya pengetahuan, tapi bijaksana dia dalam bersikap. Bukan hanya luas dia punya kepandaian,
tetapi kepatuhan dan ketundukannya siqat fi sabilillah, bahwa terbukti dalam track recordnya ia tidak pernah menduakan Allah, menggadaikan hukum Allah dengan apapun. Inilah kata Rasulullah, muslima'i kalamil hukama. Mohon akhiranki, kalau duduk-duduk kumpullah dengan orang berilmu, tapi kalau mendengar nasihat atau fatwa, carilah mereka yang kompeten, mereka yang betul-betul berkompeten, mereka yang kredibel, mereka yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjaga agama Allah dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga saya kula amul jagi bapak kalian sederhana para ustaz sebelah kanan maupun sebelah kiri sebelah saya kula aromasa setiap kali datang ke Pulau Madura bahwa ini tempatnya para alim ulama, di mana guna ajramah di Jakarta, di Banten, di Sumatera, di Kalimantan. Saya punya kebanggaan tersendiri, bukan karena ia ada yang sampean. Gula selalu bercerita tentang sampean di depan provinsi-provinsi yang lain, terlebih pada peristiwa COVID-19 kemarin. Gula sempat bercerita karena gula tetap aktif berdakwah bersama Anies Baswedan, terkadang Masjid Jami Patanitah Jakarta Pusat, di Banten, Sumatera. Saya punya catatan tersendiri, terlepas ini masalah kemudian kontroversi menurut sampean kesokan, tetapi gula memiliki kebanggaan ketika terjadi pemblokiran di Suramadu, bahwa orang-orang dari Madura tidak boleh keluar kecuali dengan sertifikasi vaksin. Pada saat itu anak-anak dari Madura tak terima, maka tidak ada masjid satupun di Pulau Madura yang ditutup. Yai, ini kebanggaan, terlepas kontroversi bagaimana penilaian orang tentang ceramah ini, pak resikonya di penjara dan sebagainya, itu terserah. Tetapi bahwa secara pribadi, bukankah negara yang sehat itu negara yang menjadikan ide, menjadikan pengetahuan sebagai parameter untuk mengukur benar salah, bukan dengan emosi. Mau sampaikan, tidak ada provinsi seperti Jawa Timur, khususnya Pulau Madura dan Aceh, yang berani tidak menutup satupun rumah ibadahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, kalau pulau yang lain bagaimana Kiai? Hebat pak pulau yang lain, tapi demi Allah sedih pak kalau sampean tahu bagaimana kondisinya. Allahu Akbar. Hampir di kota-kota besar, jangan cerita di pedalaman, di kota-kota besar yang notabene ulama-ulamanya terdidik, kalangan cerdik pandai, cendekia berkumpul, semua orang-orang berani ada di sana. Yang lulusan ke pondok-pondok saking pun di mawon, lecon dia Jawi, mondok mangkaman, nate mondok teng Sarang, mondok Rembang, mondok teng Lirboyo, teng Tepuirang, mondok di Langitan, di mana semua lengkap. Itu masjid kotanya pun ditutup. Kalau bapak masuk ke pedalaman, sampai ini hari masih ada masjid cetak abajem Jumat sampai semakin. Amar kenapa Kiai? Amar ketako itu dari COVID. Tetapi hapus buat masyarakat Pulau Madura. Pendidik ngalem sampean karena dia ada sampean. Wallah Allah disaksi bagaimana gula bangga inilah didikan Syekhona Holil Bangkalan. Semoga menular di semua provinsi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, baiklah bapak sareng ibu, wali santri yang sangat saya muliakan, anak-anak yang saya sayangi, nyohon sedaya para mungkin keluarga besar daripada dinas pendidikan dari Kabupaten Pamekasan, mungkin Kecamatan Klontoraja, boleh tak pati hafal dari Rakinto, nyohon seorang tidak bisa menyebut nama, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, namun sedaya sami gula muljadi. Baiklah, tak panjang lebar, kita akan coba mengaji. Ibu segitu. Biasa gula ceramah tidak melihat jam tangan. Gula bisa ceramah sampai 2 jam, 3 jam. Mungkin gula tidak biasa berceramah melihat jam tangan. Tapi gula nengar sampean. Mana beliau ni kan agak dojo mampu gula ceramah. Ini kan zaman nengar jemaah ni kaki cep na bagi tetap terong acara ngedi dengan pengajian. Gampang. Mon bu ibu ni kelengkin lagi saya. Ini kaki saya pengajian, lanjut lagi. Tapi mau tunjuk, udah mau lewat. Jadi, baiklah, kita akan coba masuk pada kajian pertama. Gula tahun ini akan berceramah dari apa kita mulai ini, karena ini di lembaga pendidikan. Maka Gula ingin mencoba membuka saintifik Al-Quran dan Hadis dalam kajian ilmu-ilmu di abad modern dalam pandangan ilmuwan-ilmuwan Barat. Kiai, kalau ada orang bangga sebagai Muslim kepada Nabi Muhammad, wajar.
Ada pakai cekap begini. Laras nakutan. Pada orang Muslim bangga kepada syariat Islam wajar, wajib. Kenapa Kiai? Seorang Muslim. Kalau dia Muslim saja tidak bangga kepada dia punya agama, saya rasa saya boleh sih akan bangga kepada dia punya agama. Kiai, ada orang Islam mengagung-agungkan dia punya Allah, mengagung-agungkan dia punya Muhammad. Pantas dan semestinya. Kenapa Kiai? Karena memang dia seorang Muslim, dan ini karena dia sudah didoktrin bahwa otaknya, hatinya setiap hari sampai ini anak-anak kita sejak dini sudah diajarkan, dikenalkan tentang nabinya. Saya menganggap that's right. Mengapa tidak? Wajar saja. Kenapa Kiai? Karena kita Muslim. Tetapi akan menjadi sangat luar biasa ketika yang kagum kepada Islam itu bukan orang Islam. Laras nama konten. Laras nama konten nih kan? Kompak. Muntah bener ambu udah ceramah. Bener tak bener ceramah udah dikongkong jambean. Nggih. Kalau ada orang Islam bangga kepada dia punya Tuhan, bangga kepada dia punya Nabi, bangga kepada dia punya syariat, wajar Kiai. Kenapa? Sejak kecil dia sudah dikenalkan tentang syariatnya. Tapi akan menjadi sangat luar biasa ketika seorang non Muslim yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu. Betul apa betul? Ketika ada seorang non Muslim jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, nikah luar biasa. Ketika ada seorang non Muslim jatuh cinta kepada Al-Quran, itu luar biasa. Ketika para ilmuwan Barat justru mencari keindahan yang ada pada kitab mereka tak dapati, justru ia dapatkan keindahan itu pada Al-Quran dan uswah yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jangan kena semakin luar binasa. Ya, baiklah kita mulai mengaji. Karena saya tak tahu apa yang mau disampaikan di kebagian mana. Lapor betul dikocol gitu. Baiklah yang pertama segitu. Jadi Muhammad itu dalam perspektif umat Islam indah zahiran batinan, fisik maupun psikisnya tidak punya problem. Fisiknya yang tampak yang indah, ya psikisnya tidak punya problem. Dia sudah bebas daripada persoalan pribadinya. Maksudnya bukan kenapa Kiai? Kita melihat sampai monsikin itu Pak. Kalau anak kelas 1 memuji temannya kelas 1 wajar saja, sama-sama tidak mengerti ilmunya cuma sekelasnya anak kelas 1. Anak kelas 1 ngalem nak anak kelas 5 wajar, jangan anak kelas 2 wah bukan kakak kelas pinter cek 5 kali bentuk kokam cek 5 bentuk kali bentuk kokam cek 5 6 wah sedemi begini mak tahu cek 5 engkau citu nggak tuh mikir dulu. Menurut anak kelas 1, anak kelas 5 pintar begitu, dia puji wajar. Kenapa? Memang lebih senior. Tetapi akan menjadi hebat ketika anak kelas 5, anak kelas itu, kelas apa bukan? Nah, anak kelas, pemikul kalau sampai jadi, udah tegas saya bilang gitu. Nah, anak kelas 5, tiba-tiba ngalem anak kelas 1, ini luar biasa. Karena yang menakar orang yang lebih berilmu, menakar orang yang ada di bawah dia. Masuk akal apa bukan? Kalau sampean ngalem kepala desa wajar, tapi kalau gubernur kemudian ngalem kepala desa, sedangkan gubernur pakarnya birokrasi, maka kepala desa kita memang luar biasa. Masuk akal apa bukan? Lesai ngalem kanjeng Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu. Allah yang tahu lahirnya, Allah yang tahu batinnya, Allah tahu yang tampak, Allah juga tahu yang tersembunyi. Allah melihat apa yang zahir, Allah melihat apa yang batin. Allah melihat apa yang tampak dalam pandangan manusia, bahkan Allah nampak apa yang tergores dalam benak dan hati Sayyiduna Muhammad. Tapi Allah ngalem, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi baik kita lihat
bagaimana kalau ayat tentang memuji Muhammad itu disebut, maka tak mari gula ceramah biasanya abid gula ingin karena panas ini tak patah abid mungkin sejam lapor jam setengah lagi karena ini kejauhan sih meluh mau sampai belum mampu nyaman mau gula ini kan salah letegi panggung aatan semak ini kan mau secara teori panasan gula disampaikan yang sampai kan ibaratnya kipas makin cek pergi pas motor begitu jadi barangnya gula di pipi nyaman dalam nih jadi motor perlu ini kan namanya kipas mendua ini bapak alhamdulillah mau ngerti dewan ini ya disinggung tak ngerti apa gue siap mendua ceramah ya ini kita lanjut yang pertama ceramah ya ini sedikit toh ketika Allah menyanjung Nabi Muhammad ketika umat Muhammad menyanjung Nabi Muhammad ada yang istimewa ketika orang-orang kafir di masa kintu aja segitu jangan-jangan Muhammad itu ganteng mau diceling di jauh ngara itu jangan kafir itu Muhammad jangan-jangan lepur ini ngale mereka di jauh mulai isemain juga tak tentang ringan Muhammad tuh itu pikiran orang kafir jangan-jangan Muhammad itu baik karena dilihat dari jauh jangan-jangan mau isemain Nabi Muhammad itu tak bagus coba begini saja ini kan orang Islam memuji-muji Muhammad kita kan tak pernah tahu kata siapa Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal itu Muhammad kalau ceramah dari jauh jangan-jangan kalau didekati mungkin tak seperti itu dia lemah lembut mungkin hanya berkamuflase jangan-jangan seperti bunglon kuskun sekejap dikit pun ketemu jalan ketemu mira marah coba begini saja bagaimana kalau kata Abu Lahab Abu Jahal itu Abu Hakam itu orang paling pintar di masanya paling bijak begini saja kata Abu Jahal begini saja kita utus trik sandi intalah yang polisi kita utus mata-mata untuk berkumpul dengan Muhammad setiap hari tugas ekor untuk mencari aib Muhammad siapa yang dipilih Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit ini kalian munafik kamu masih Islam tugasmu tinggal dengan Muhammad setiap hari intai dan cari kelemahan Muhammad kata bayangkan Pak orang beronyar salah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi berangkatlah Hasan bin Sabit ketika berangkat kulit anjing kecil ketika sampai bertemu Nabi Muhammad berpura-pura masuk Islam ketika sampai di hadapan Nabi yang pertama ia temui hal yang menakjubkan assalamualaikum ya Rasulullah walaupun piapian munafik Waalaikumsalam ya Hasan duduk bersama-sama ketika itu Rasulullah punya kebiasaan melayani orang-orang yang ada di hadapannya mu'adzar suka dibagi ke orang geluk baru abang ini kebiasaan Rasulullah jadi mau negur jeruk pergi geluk ke kanan ke kacer terakhir baru dari kalian bareng ke abang ini ini ke akhlak kanjeng Nabi mau sampai ya kejip ini nunjuk TV bareng gedung kiri ini sunnahnya Rasulullah dibalik termasuk Hasan bin Sabit dibareng kata Hasan bin Sabit Masya Allah ini orang Nabi ini orang Sayyidul Qaum pemimpin bangsa dan negara pemimpin agamanya aku hanya seorang yang baru memeluk Islam tapi diperlakukan begitu mulia bukankah yang biasa melayani itu adalah seorang khadim mengapa seorang Nabi mau melayaniku catatan pertama hatinya mulai terbuka betapa indahnya Rasulullah karena kata Rasul Sayyidul Qaum khadimu seestona orang sesampit pemimpin roh yaitu mereka yang melayani kaumnya sallu ala Nabi Muhammad ketika itu dimakan ngobrol setiap hari ente bu sarang Hasan bin Sabit ente mun kanjeng Nabi manabi kanjeng Nabi ajaran ente manabi ajaran kanjeng Nabi ini kata Imam Tirmidzi setiap kali dia berjalan maka dada beliau tetap tegak punggung beliau
beliau tidak pernah membungkuk saat berjalan. Ini kata Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang sifat-sifat Rasulullah. Ketika ajaran datar, Nabi agar dia toronan. Kalau dia menjalan datar seperti turun, maksudnya saking cepatnya perjalanan Nabi. Kalau beliau mendaki, punggungnya tetap tegak dan kemudian seperti melewati jalanan datar. Beliau tidak pernah bertumpu kepada tengah. Mengajaran jika apa biasanya mengerem, jadi agak serikat. Mentoronan apa agak bungkuk, tapi Nabi Muhammad tetap tegak. Kata Aisyah, ini Hasan bin Sabit ente ini kan. Hebat sekali orang ini, berjalannya penuh dengan karisma atau karismatik ini seorang Nabi. Perut beliau tahu Zabuna Aisyah seperti kertas dan kain yang dilipat-lipat. Pada menamping menempel-nampil sesuai jangan akan sama kita menggulakan sampean baru ada dunia sekolah tahu mancongan di elong. Kiai kata Aisyah, ini kata Hasan bin Sabit, ini orang indah sekali. Baru dilihat fisiknya. Bagaimana kata Imam Tirmidzi mensifati beliau, Hasan bin Sabit ngente idai ngali cak polong alisa ketemu di tengah, bulu alisnya bersambung di tengah, rajab naik ke atas koncong ini ke alis kanjeng Nabi. Kalau berbicara kata Imam Tirmidzi, Hasan bin Sabit beliau mengabarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kata Imam Tirmidzi seperti keluar cahaya dari lisan Rasulullah karena tak pernah berdusta. Ini sifat fisiknya beliau. Ketika beliau ngenom ente bin Hasan bin Sabit, beliau mendengarkan airnya ente dengan Muhammad rumah ngenom Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, ini kan yang terakhir. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan sampai sabit. Udah jadi lagi kakinya yang terakhir. Masya Allah. Air saja diperlakukan mulia seperti itu. Ia tidak memasukkan air dalam tubuhnya kecuali dengan bismillah, dan tidak ia biarkan air itu diam di lambung sebelum ia mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kumcakun aing, maka tak sekarang kumcak aing caknya ia yang rumah umpaman. Tapi Nabi Muhammad kepada air pun ia berakhlak. Dan tahu kita kata Imam Syarawi bahwa orang-orang yang minum dengan cara ini maka Allah tidak akan menimbulkan dalam hatinya niat maksiat selama air itu masih ada dalam tubuhnya. Mengenom katinika maka tidak akan timbul pikiran terus kata Allah Ta'ala. Kita tak bahas ini karena saya ingin melihat Hasan bin Sabit dulu. Ketika pulang malam Nabi Muhammad mius di rumah jongkok terhadap beliau pulang malam ibu. Hasan bin Sabit ngente sampai ia ada ngerumah tengah malam pukul 2 di siling Roma pun dikucoke, dikunci oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin. Beliau tidak jadi mengetuk pintu, beliau tidur ya dengan labang Italia di pasir Pak, boleh Mekah lah sampai mungkin bagi benda apa aja kenapa boleh 1500 tahun lalu belum ada teras keramik batu paping kan ini sombong mungkin tetung pasir asaren kanjeng Nabi tengah malam Siti Aisyah jaga terutama malam apa yang tahajud kol-kol tenung dibuka lah bama atuak Siti Aisyah, ya Rasulullah anta khairul bariyah, engkau sebaik-baiknya makhluk, khatimul anbiya wal mursalin, engkau penutup para nabi dan rasul. Apa asaran ini pasir ya Rasul? Jawabnya nyanyi beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban kanjeng Nabi Muhammad? Ya Rasul, mengapa tidur di pasir? Aku takut Allah murka kepadaku ya Rasulullah, kata Aisyah. Nabi Muhammad jawab kata apa bu? Wahai Aisyah, aku malu membangunkan engkau. Mengapa tidak kau ketuk pintu ya Rasulullah? Aku malu sekiranya engkau sedang tertidur dan aku mengganggu tidurmu. Aku takut menghilangkan waktu istirahatmu, wahai istriku sayang. Beda lagi sampai ngaruh. Nemu dimah nikah kanjeng Nabi peleman ajarama, peleman abibing umat, peleman adagam, peleman dari mujahadah, peleman daripada khurud fisabilillah.
tak bengal ngetok labung bini nah ihtiraman linisa'i, karena memuliakan istri-istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mun udah pada sampean mulai main gaplek tengah malam labung kita saja kunci bang, alhamdulillah udah si bela diri gini. Boleh sih mulai nonton bal bareng tengah malam kol 2 kol 3 kudu dua sekali kabeh. Kok tak mempan di labang ada entar ke bangkeng tolong aja terter. Buka kana. Ini sersi bini aja ke tengah malam. Lu kak sekecil kak nyari labang. Muka labang trek. Tadi buka labang pan bisa. Tetuk air kurang aja. Ngelong gua. Jadi Ika mulai main kaplek, mulai nonton bareng, mulai main remi, main catur. Ika boleh bersampian kereng bini, boleh bersampian ke diri. Jangan membandingkan kita dengan Nabi Muhammad. Yai, itu indahnya. Hasan bin Sabit ente, ini bagus. Kok bagus sekali ini orang. Belum selesai, tak mampu Hasan bin Sabit. Aku tak mau bercerita panjang karena aku ingin ngaji bab lain. Aku ingin menutupnya di sini saja. Bertahun-tahun Hasan bin Sabit Apollo. Yang dia dapati apa? Catatannya terus dia catat cara minumnya, cara tidurnya. Saya ringkas cerita ini. Terus cara bergaul dengan istrinya, cara beliau kalau menegur istrinya ketika makan, ketika siapa kita bareng. Hasan bin Sabit ente. Ketika makanan itu Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, Nabi tidak pernah mengomentarinya. Diketahui Aisyah, saksi matanya Aisyah. Ketika beliau suatu ketika makanan tak enak, kopi orang gula ropai saya paling gula, nasi cuko orang hujan terlalu banyak gak enak. Nabi Muhammad mengatakan bagaimana cara dia menegur istri. Nabi Muhammad enong kopi ikhlas saja ropai beri gula tak tukar. Ya Ummul Mukminin Humairah ta'ali, mari sayang datang Humairah. Aisyah, bagaimana cara Nabi menegurnya? Istriku, sudah lama kita tidak minum bersama. Dari kopi pak, baik. Cara menegur istri ya, lah Abi tak minum ya, segelas berdua. Hari saya Abi akhir. Soro Abi, pan yenom di Ummul Mukminin. Nangis masuk ke bangking pak, ya Rasulullah, hacuran cek kopi tak nyaman, minta aja ke gula. Kenapa tak Rasulullah? Demi Allah nikmat kopi engkau wahai Aisyah. Aisyah nggak boleh, tak ada gula ya Rasulullah. Benten Aisyah, begitu nikmat. Aisyah si bocah, gula tak mampu baik ya Rasul. Ini cara Nabi menegur istrinya. Subhanallah. Kita tutup cerita ini sampai di sini. Kita masuk kepada saintifik setelah ini supaya dalam waktu sejam, biasa mulai tak ada sudah 2 jam. Jadi saya ingin ini ringkas tapi kita dapat hikmah poinnya. Jadi selesai dulu sampai di sini. Hasan bin Sabit pulang, dia bawa buku catatan laporan kepada majikannya. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Preman. Hasan bin Sabit ini keseret ya. Dia lahir terpaut 17 tahun, lebih tua dari Nabi Muhammad. 17 tahun sebelum Nabi lahir, dia sudah lahir, artinya lebih sepuh dari kanjeng Nabi. Ketika sampai di hadapan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, bukan main senangnya Abu Lahab dan kawan-kawan, JS-nya. Kumpulkan semua penduduk Makkah, biar ia berceramah di depan orang banyak tentang aib Muhammad. Semua orang sekampung seterontor aja Apollo terongi dengan aib kanjeng Nabi, karena mata-matanya sudah pulang. Bawa buku banyak, berdirilah di depan orang ribuan. Nah pasti keluar pertama dari lisan Hasan bin Sabit. Wa ajmalu min kalam tarqatu aini. Ada bait yang mengatakan aib. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Terkejut semua orang di
tak ngerti. Mau orang Mekah langsung asal Allah, semua orang atuan. Sampai di mulai baca sampai robor gitu. Hari repot manusia orang yang tak ngerti, ini repot. Teruan terselamat cuma kita ngerti, amin Allahumma. Jadi segitu Pak, coba-coba udah berdiri sampai tak ngerti. Dari hosok sampean, dari hosok sampai tak ngerti. Ini sempurna. Jadi mancang Hasan bin Sabit. Ajmalu min kalam kalidin nisa. Apa? Lam tarqatu aini. Wahai Muhammad, orang seindah engkau, lam tarqatu aini. Tidak ada mata manusia yang pernah memandangnya. Niatnya ingin membuka aib Muhammad, justru ia berkata di kesaksi mata Pak, bukan orang Islam. Ajmalu min kalam tarqatu aini. Tak ada mata manusia yang pernah memandang engkau seindah engkau, baik fisik maupun psikismu ya Rasulullah. Maulana malaikat tadi ketika anak-anak baca salawat, malaikat bilang apa? Wastibashar wa subhanallah walhamd wa la ilaha illallah wallah, sampai 3 kali kursinya maus dan nikah. Yai, belum selesai sampai situ, ya lanjut lagi. Wa atyabu min kalam talidin nisa. Orang yang lebih harum daripada engkau, lebih baik daripada panjenengan ya Rasulullah, lam talidin nisa. Sobung bini yang pernah melahirkan orang seharum dan seindah engkau akhlaknya ya Rasulullah. Bagaimana harumnya kanjeng Nabi? Sabuna Abdullah ibnu Ummi Maktum, bau harumnya Nabi Muhammad itu kalau beliau berjalan 5 kilo beliau meninggalkan tempat itu, omah bakun si eheri, bakun si esium mi orang dari kantor mau 5 kilo ke Aceh kemana? Ini kebaru dia 5 kilo stabar dari kantor, 5 kilo stabar Tambaru, 5 kilo Tambaru. Kanjeng Nabi lewat hibur dari kantor dapat ke Tambaru 5 kilo. Omah Sabuna Abdullah ibnu Ummi Maktum hibakun egedi sebon saya lagi bola Abdullah Ummi Maktum dah membaca punten. Kok bisa begitu? Karena dia sahabat seenak, buta matanya, jadi dia tidak tahu. Kalau dia melihat dia tidak tahu, tapi omah kanjeng Nabi dia berkata, aku mencium bau Nabi Muhammad ada di hadapanku, leres. Karena rumahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum 5 km dari rumahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sampean pernah mendengar hadis, ada seorang nabi, sahabat nabi yang buta berjalan berjemaah 5 km sampai beliau kan berjemaah saking butanya letihnya pengen membuat rumah di samping Masjid Nabawi, tapi Nabi bilang jangan ya Abdullah ibnu Ummi Maktum, semakin jauh langkah kakimu semakin besar muliamu di hadapan Allah. Mika kalau sampean tahu inilah Abdullah ibnu Ummi Maktum, atau pernah dengar mau di Mekah sampean ngedingi azan salatu wassalamu alaik, itu ada tarhib kor 3/4, boleh kor 3/5 ya imam al-mujahidin, yang jam 4, jam 3:30 satu kali azan, yang nanti 4:30 azan boleh subuh. Benar? Terima kasih kepada semua, amin Allahumma amin, amin Allahumma. Karena di Mekah Madinah kan itu adanya ada adzan jam pertama jam 3, 4:30, 4:30 adzan boleh. Jika pertama adzan tandanya waktu sahur, yang kedua adzan tanda waktu sholat. Itu satu adzan pertama itu miliknya Bilal bin Rabah, adzan kedua itu milik Abdullah ibnu Ummi Maktum si cerita hibur. Saksi mata itu berkata wanginya Muhammad itu 5 kilo kayak gini. Subhanallah. Nabi Arin Saren kanjeng Nabi itu ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ini kan sampai, tapi kalau saya cerita tentang ini nanti banyak lagi cerita. Saya tidak mau cerita, jadi saya ingin fokus saja tentang orangnya, tidak usah siapa orangnya, tidak usah namanya saja. Ummu Sulaim mun Nabi Asarin itu apa? Ngalak sendok, nah tadi sendok, enggak apa jarang ngambil contoh nih.
jari si keluar dari jari kering si keluar ya dan masih ngompak ya nalak sentuh Sulaim Nabi asalin keringatnya kanjeng Nabi sentuh masuk dalam botol mau nyap-nyap perlu dari Arab itu nggak putar jagung mungkin bulunya banyak orang raja bayangkan mau nyap-nyap keringatnya kan bisa sentuh ya kan masuk dalam gelas suatu ketika bertahun-tahun satu kali tersentuh dengan golek kanjeng Nabi sentuhnya jaga kanjeng Nabi ya Ummu Sulaim mada tasna'i Nabi mesem hei Ummu Sulaim anu apa kan dia bintang pelomi iba bolong masuk ke gelas ya Ummu Sulaim naj'alu arqaka atiyabuna ya Rasulullah kami sudah lama menjadikan keringat ajunan untuk sebagai parfum kami ya Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad peluhmu keringatmu ya Rasul lebih harum daripada misik kami keringatmu ya Rasul lebih harum daripada minyak kasturi kami aroma maka kata tadi Hasan bin Sabit atyabu min kalam tarqatu aini orang yang lebih harum dari engkau tak ada di dunia ini ya Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Empat ini lalu kita pindah ke Said lalu kita tutup ceramah kita belum selesai sampai di situ apa kata Hasan bin Sabit khuliqta mubarra'an min kulli aibin engkau diciptakan tanpa aib sedikit pun matamu indah alismu indah tubuhmu indah dadamu indah engkau nah mikrofonnya suka hilang jadi saya ketika harus turun lagi tonnya berubah tapi tak apa mungkin sambil secara kibah toh saya mungkin perlu bantu si anyar karena ini kayak jadi gue lihat di kampung dari ramai nih kan mau bawa acara nak sholawat sambutan kedua pokoknya ini kampung dari ramai ini kan baru tinggal 20% sambil disiapkan nanti ganti mixnya jadi kita lanjut kata Hasan bin Sabit khuliqta mubarra'an min kulli aib engkau wahai kanjeng Nabi tidak punya aib sedikit pun ka'annaka qad khuliqta kama tasha seakan-akan ajunan ya Rasulullah ijibta'aki sesuai dengan pesananmu sendiri agar dia mata ajunan ya Rasul peninggalan itu mata pesanan sendiri kuping itu kuping pesanan tinggimu tinggi pesanan berewokmu berewok pesanan elongmu elong pesanan kata Hasan bin Sabit ini kesaksi mata seolah-olah kau bikin sendiri kau punya badan itu coba sampean ini udah mungkin agak miring mungkin wireless saya tidak tahu posisi wirelessnya di mana jadi kalau sampean pesen elong pesen jujur ibu umpama elong sorong ada bayi TV berjujur sampean enggak nanti elong dari makin dengan umpama mi pengiran kaki arek nggak bayi elong TV enggak nanti elong ngaruh tak kira tanda elong ngaruh sama sendiri sukan sampean pak andai bi pengiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan hei manusia laki ini pengiran aro alis ngeberi TV terserah mau model apapun mau andi alis yang semakin tak kira ya uning makin kederita ende sampian nih kapan ada tak aku nang kira alis menurut kederita ende ke alis sedih padahal bener aduh mau angkat kunci kan ini kan cinta bini kan aduh si alis dipasang kalau 6 nih kepala sekolah ini kan siap nih kan kalau 6 aja lah kalau sana kalau 6 nih kalau si kosong baru naik dulu baru dari kalau 6 gede pada polisi tak tahu dia anu ngapain mal mungkin roban itu kurba itu ada jual toko kosmetik toko untuk ngemani alis baru udah cara baik bersih jadi waktu lewat tol kehabisan itol singgah ke toko itu jual itol
ketika singgah aku ngalami apa orang biru cunga alis itu tanya apa ini mbak, ini malnya alis beb lagu selama ini tahunya mal itu untuk ngecor bangunan itu roh pada mungkin sudah abad milenium ternyata ini makin ada emal di kantong masing-masing ini kebanyakan gue emal nih kan ya seandainya boleh milih ini tak mau ani alis ke diri kemarin kek tak mau ani tubuh seperti ini pengennya putih pengennya berewok matanya blok alisnya tebal berewoknya bulunya mancung dan sebagainya tak ada seminta elong ketika udah bersampian mancung kayak raja nggak jembu aing tapi Nabi Muhammad apa kata Hasan bin Sabit khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha engkau tidak punya cacat ya Rasulullah seakan tubuhmu itu jiwamu itu psikismu fisikmu itu pesanan buatan engkau sendiri dan bukan orang lain yang membuatnya subhan bakompak subhan. Selesai dia sampai kita lalu apa kata Hasan bin Sabit, dia berdiri menangis, orang-orang menangis ini Hasan bin Sabit yang buat salawat ini qamarun sidanan Nabi qamarun wajamil dia membayangkan Muhammad yang mau dia hina ternyata seindah itu wajamil sidanan Nabi wajamil. Sebenarnya ini diiringi marawis cuma nak kadang ada buru beda nah. Kita sama-sama walau tanpa musik kita baca sebentar sama-sama toleh sama-sama kompak kalau sampean jawab udah bisa ngenong qamarun sama-sama qamarun Nabi ulangi lagi sampai mengkompak ulangi itu mah kira malah gudang bocek santa apa salah bocek dago lalu pengompak nih bini cuma lagunya oke kan sampai tak putus berangkatlah sayang waduh tekan kepiru suara cuk santaan hati-hati di jalan waduh mana karaoke nggak lo tidak putus pas kau malam pas nama kanya sungguh ya ada mga marah kompak qamarun sidanan tidak boleh wadaful mustafa katwar dinadi Allah Allah udah kan ada musik membuat musik tapi boleh salawat di sampean ini kan anak-anak buru berbisik itu main parawis
Mungkin ini kan apa? Dimulai waktu sambil bermusik. Ini karena ada apa? Kita masuk ke saintifik Al-Quran, hadis sunnah. Bagaimana pandangan ilmuwan-ilmuwan pada abad modern. Pada intinya Hasan bin Sabit jatuh cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Ini orang non-muslim, ini orang kafir, orang munafik, justru jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad. Bentuk lucu dan ironi ketika seorang muslim justru menghina Nabinya Muhammad sallallahu alaihi. Kalau tak mereka sambung pada kiai itu mau Nabi Muhammad, pada Habib itu mau Nabi Muhammad, ya kan? Si kribo itu pada ustaz bengar itu mau Nabi Muhammad, pada kiai ngena Nabi Muhammad. Saya lucu, ini orang-orang non muslim jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Pada kiai di Jakarta, kiai kota besar bengar cowok-cowok, oh Muhammad itu tidak pantas untuk menjadi prototipe, untuk menjadi teladan di negara bernama Indonesia. Kenapa? Dia nabinya kaum Gajarun, orang tinggal di gurun, tak layak untuk orang di abad modern. Namun semakan tampil itu orang ngarjai ada kiai, oh ada. Karena gula-gula di awal mengatakan, ingat, duduk dengan orang berilmu, tapi kalau kalam pilihlah orang yang hikmah, yaitu yang takut ulama kepada Allah subhanahu. Oke kiai, selesai ceramah kita, masuk bab kedua, baru kita bab saintifik Quran hadis, lalu kita tutup dengan doa bersama. Mungkin Ustaz akan bantu kita baca selawat sekejap. Boleh ingin minta izin minum agak banyak sama-sama. Maulaya sal lim daiman habibi ril khalqi kulli. Sama-sama ya Rabb Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al. Baiklah, kita masuk sallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah mendekati akhir daripada pengajian kita, karena kalau dibuka Nabi Muhammad laul ja'an dan ba'ar midadan li kalimati, untuk melukiskan indahnya Rasulullah. Wasyajaru aqlam, dan pohon-pohon dijadikan pena, tidak akan kering, tidak akan habis kalimat Nabi Muhammad indahnya untuk dilukiskan setelah habis laut dan pepohonan untuk dijadikan pena dan tinta. Inilah Nabi Muhammad. Kita tutup dengan ngaji saintifik Al-Quran. Kami umat Islam di akhir zaman, diakui atau tidak, sudah terpaut kurang lebih 1400 atau 1500 tahun mendekati dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kiai, jika pemahaman kami, pengenalan kami terhadap beliau dan keilmuan yang beliau bawa sudah mulai lentur dan luntur, yang pada puncaknya bukan hanya lentur dan lunturnya pula pengetahuan kami, tapi iman dan keyakinan kami pun mulai terkikis. Maka ini pagi, siang, saya ingin mencoba melihat ibu sekintoh. Saya mengapresiasi tadi, ternyata sekolah kita, beliau memberikan sambutan, ini ternyata sekolah terbaik tingkat provinsi Jawa Timur. Subhanallah, keempat kata beliau, ada 4 sekolah dari perwakilan di sini, dan ini termasuk satu di antara 4. Subhanallah. Berarti kalau murid sekolahnya sekolah terbaik, berarti peserta didiknya peserta didik terbaik, warga sekolahnya warga sekolah terbaik, dan juga pendidiknya pendidik yang terbaik. Alhamdulillah. Bangga Bu sampai sejabat Timur. Ini kota pendidikan, kota santri. Kita mengungguli semua sekolah. Masya Allah. Subhanallah, ini hebat. Saya mengapresiasi. Kiai, kita lanjut. Dulu kita sering disuguhi kiai pengetahuan mungkin
mungkin dulu ketika kita tahun 80 90, ketika kita mulai masuk ilmu sosiologi, antropologi, ya kan, kita masuk tentang sastra, kita masuk sekarang di kampus-kampus di IAIN, mulailah dikenalkan tentang ilmu-ilmu penemuan para ilmuwan barat yang notabene bertentangan dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi negatif apa menyikapi hal seperti itu? Contoh, saya mau ke kampus, Bu, Ibu, Kiodi sampai maksudnya nggak mau mati nggak belajar. Semoga saya dapat umur Ibu paling pangampura Allah, amin Allahumma. Mana bintang kelero lebih ini Allahumma ghfirlah nikah barokah boleh Ibu lagi ya Allah nikah Odi tadi sambutan kau ning saya lagi Ibu pokoknya Fatihah nak Allahumma ghfirlah pun kita lanjut. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, anak-anak kita dikenalkan bahwa ilmu modern mengatakan, menemukan bahwa manusia pertama itu bukan Adam. Sedangkan Quran terbunah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha, terbunah malaikat, terbunah Allah, hei malaikatku, aku akan menjadikan makhluk di muka bumi itu sebagai khalifah, namanya Adam. Malaikat nyampe ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku ad-dima, ya Rabb, ada apa ajuran agama yang makhluk di dunia yang akan menumpahkan darah agama yang rusak dunia luar? Untuk apa ya Allah? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami ini tak pernah buat salah, kami saja kirim di dunia. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata teori Islam Adam, tapi teorinya Barat mereka bilang kakek nenek kula bener sampean ni kamu monyet apa zaman jangan lemur itu kan kita tidak Darwin aru bapak ang sampean di hula iku ketang sampean pertanyaan bunten iya saya ukur kedini kayak lagi Bu sampean pertanyaan adik bapak Adam apa pertanyaan si bapak hula baru sampean ketang saya jawab itu kalau orang bini itu menurut sampean mbak hulaman sampean kan ketang apa monyet Nabi Adam ini kan baru kompak jawabannya ketang apa monyet tadi saya jawab Nabi Adam itu oke bapak menurut sampean gitu makanya sekali bapak-bapak kan bukan bapak nih kan bapak-bapak lebih dari 2 sudah bapak-bapak sudah menurut panjenengan bapak hulaman sampean gitu Adam apa monyet oke lah kompak ini tidak ada mau sampean pakai mau kuda tak bertanya sekali cek monyet kata Darwin teori evolusinya manusia itu dulu monyet kuda tak bertanya dalilnya apa Kiai kuda tak ngakui dalil Quran repot ngakui dalil kaca kaca cermin ini cermin mir'ah kuda mau ngalah kaca kaca kuda ini kuda ke kaca tak bertanya sekali jadi mbak monyet ini pada ketang-ketangnya dia tak bertanya mau gula ini tahun ini mau sampean saya bertanya gula tahun ini kan terserah sampean milik kaca masing-masing mungkin rakar milik ini kesokan mau bertanya itu masing-masing hak kita saya tak bisa maksa ini yang pertama Kiai nanti kita bahas Kiai teori-teori ilmiah Quran dengan ilmu saintifik modern itu mana Kiai saya ingin menyampaikan tidak akan panjang lebar saya akan coba 2-3 bab tentang saintifik dan ini terbukti dan tidak dapat dibantah ya, coba lihat Quran bercerita huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshikus sahaba thiqal dialah Allah yang menurunkan hujan yang mengeluarkan petir dan halilintar dan Allah menjadikan awan hujan itu as-siqal berat. Siapa yang tahu awan berat di zaman Nabi Muhammad? Karena tak ada orang yang pernah naik ke langit, pesawat terbang belum ada, tapi Muhammad sudah bilang as-sahab as-siqal ain ocean ruah bersumber bukan dari langit, dari sahab as-siqal, dari awan yang punya massa. Ya bukan punya massa manusia, maksudnya dalam istilah fisika kan massa itu punya bobot.
Dia punya masa, awan yang punya masa. Ada awan yang ringan, ada awan seandi masa bobot. Ternyata ondem itulah sumbernya air hujan dan bukan di langit. Dari mana Muhammad tahu kalau hujan turunnya bukan dari langit tapi dari awan? Subhan. Kalau bukan pengetahuan dari Allah Subhanahu. Dan ilmu ini terbukti di abad 20 baru orang tahu ternyata Muhammad itu benar. Dari mana orang tahu? Kuliban sampeyan baik menoleh ke atas isukur walangi. Betul ya? Pun punya setelah naik pesawat boleh aja. Punya setelah naik pesawat ya. Mau ninggal ke atas perasaan kuliban sampeyan tentu ulangi. Ternyata mau naik pesawat sampai baru sadar jadi sempat berkasa on awan rupanya. Ternyata setelah pesawat kita ada di atasnya baru kita sadar yang kita lihat dari bawah itu cuman kumpulan-kumpulan awan saja. Tapi Muhammad mengapa tahu? Karena Muhammad ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bani Muhammad seaja Allah seadabu dalam firmannya. Muhammad Allah cuma ngereng ikut apa yang ku sampaikan. Kun mentok dari coloknya dari lisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yuk kita masuk kehidupan sehari-hari. Kalau tak cukup 4 contoh saintifik saya ambil 2 atau 3 saja. Yang kedua hikimi sampean mau sakit remotu atau ke dokter napa ke kiai. Wah, dokter di rumah. Dokter itu baru ada kalau dokter menurut catatan statistik bahwa setelah ada kampus di Amerika pengakuan gelar doktoral berarti baru ada di abad 20 pertengahan. Baru ada gelar akademik, ada orang gelar sarjana agama itu abad 20 pertengahan, ya kan? Ada gelar orang master, magister, doktoral dan sebagainya itu abad 20 pertengahan. Artinya sebelum itu kita tidak pernah mengenal dokter, bidan, menteri, tak pernah. Kalau sakit kudu sampean nyari tabur mah entar ke orang bener-bener udah sampai cara ke kiai panggilnya ke dokter ya. Kita datang ke kiai dari semua kudu sampean tidak bisa hamil, cari obat penyubur atau minta air tawar dengan kiai. Minta air tawar tak bisa hamil tapi 10 tahun marah yuk syarat entar ke kiai. Assalamualaikum geng, ini kegunakan pun rumah tangga 10 tahun pun tetapi tak isi dari rumah itu dan tidak rumah geng mereka aku ngomong dah aku minta tak bambu geng udah saya bilang ini kalau punya anak-anak tak tujuh ya udah mulai ya anak kiai nyam 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 jangan kiai nawaki kebiri nah yang kiai nawaki tahun ada jemput ini banyak ada nasib dong dah. Alhamdulillah kiai dari rumah bulan baru dan bini kau lepak bulan ni kami ceri lagi ya ceri lagi ya bener-bener apa ada datang kepada dokter minta obat penyubur ada kata orang Bugisnya ada kata orang Bugisnya kifi kikiawe kata orang Bugis kan begitu fuangal ta'ala mafereng ke kikiawe itu kita kalau nanti untuk mandre minum masa pun dan di sama tanggap dan sampean tidak tahu cak Bugis itu bahasa negara yang benda gitu tak ngerti kita iya jadi kita tak mau bahas kasar aku tak ngerti sampean si ngerti minyak setahu bu kamu tak ngerti ya tidak datang ke dokter untuk obat penyubur ketika mau beranak matang jangan coba datang punya obat perangsang kalau semakin kan disuntik bidan kalau ada bidan datang disuntik perangsang supaya apa? Supaya kuat daya dorongnya ibu hamil itu cepat kuat nambah punten Assalamualaikum apa yang bini hudan ada bini lagi bini boleh kok ngantuk dia apa cekak kisah kebingan dulu 10 bulan lebat tak mau keluar nak karena ini ke ditabung yaudah nyokon berobat ya lagi ya nyam 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 jadi ya nomaki pas kosak kaki kita tahu itu keluar bulan gitu
kita datang ke dokter? Punten, dulu datangnya ke orang soleh, kayak gigi, komat, demam dan sebagainya. Jadi saya kiai, aku mikir, assalamualaikum ya, nyon tuan ini Arab lagi jauh, udah aku mikir oleh Pak Ari kan, nyon serepo kiai, demain kalau ada sekarang pungke, nyon barokan sekalian aing diterdem jauh banyak barokan nih gua. Itu kata Pak Kesat Preseropot nih kan, datang minta tuaki, aing tangi. Pas alasannya semua kayak gue tak abut tak aing, lagar niat anak baru kena aing gitu dalam di gua. Itu gue jam-jam kayak tapak santri senopon ya. Salam itu dua tak bisa demi sekali, wah kena aing gitu dalam ada dia. Tak itu aja kayak, nah, buat. Enak oke, kemikir dia nom. Baris kita mari nginom lah baris gak ada. Coba saya si itu baris preman. Ini bukan datang ke ahli medis. Preman nginom baris. Pas kiai Roma itu mikir dia. Dan dia saya bingung. Mun santri jamaah umat nih sakit kiai bisa nambah. Yang mun kiai si umat repot. Kiai kita tak bahas ini. Masuk. Apa ada saintifik yang membuktikan itu kiai? Oh benar. Masya Allah. Bagaimana kiai? Profesor bernama Masaru Emoto dan Kazuya Ishibashi. Dari mana kiai? Masaru Emoto. Bagaimana Madura Masaru Emoto? Ada. Kazuya Ishibashi. Mesti benar yang madu. Rengjap. Apa kata beliau? Ternyata subhanallah, setiap air yang dibacakan bismillah saja tak jejak, maka ia akan menjadi obat. Leres turun Quran, nazilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ruah obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tampun. Apa sih mau kiai gitu ya? Si mau kiai ini kita macam. Cuman yang dibaca itu keluar dari mulut orang yang mulia. Tuh guna sampean ini kan kami. Bantuan saya konak-konik. Apa ada? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek mau dicolok guna sampean tak perlu pengiran. Yang saya konak-konik singkat kak Rabbana udadin. Kaki jamin dan gua tahu kaki tahu apa. Tolong ya Rabb. Udah kaki jangan berada diselamat akhir umat kaki sampai akhir zaman. Amin Allahumma. Kenapa kiai? Kalimatnya kalimat mulia, matoh dari lisan orang semol. Menghula pada sampean saya mirip tekan ngapok tolo, letak nanti tuh. Ngam. Tapi ya sini baca ajin dapat kurba itu boleh. Kenapa kiai? Sini baca ada yang matoh dari orang yang tidak berkualitas. Samalah kalau kita bertemu dengan gubernur atau bupati ngomong langsung tentang keadaan Toraja mungkin tak lagi tinggi, tapi kalau beliau yang ngomong langsung, kenapa? Karena beliau punya ikatan, punya sambungan dengan pejabat-pejabat negara, sehingga kalimat yang sama keluar. Pak, tolong perhatikan kampung kami, SD kami Pak Bupati itu boleh siapa kakek Romo pas minta, tapi kalau beliau Pak, saya tadi baru dari SD 1 Toraja, Bupati langsung aja apa yang mereka butuhkan di sana. Bupati saya kata, jangan pangeran sini kebaru meruan dengan tangan, ya Allah. Dan itu perlu waktu. Dan sekiranya mau sampai bihula, ya Allah minta ini, minta itu, minta itu. Gue tinggi sekarang tapi pengeran. Apa kakek? Jadi panggilan duhur kul 12 setengah telur iki baru bajang duhur. Apa jam asar kul telur ika atau iki setengah 6. Ika atau masjid apa jam di Roma? Kakek Pak. Roma. Tuan kita minta. Nah, ini dua dalil. Apa katakan saya isi masih? Ternyata Quran itu saya tak bisa bahas lama. Saya kira ini dulu saya ingin membukanya bagaimana penjelasan tentang Michael Hart, bagaimana Profesor J Michael Hart, kemudian bagaimana Maurice Bucaille, ilmuwan Prancis masuk Islam dan sebagainya. Karena sudah siang, jadi saya sampaikan juga nanti di lain kesempatan saya akan membuka bagaimana tentang anatomi tubuh manusia, tentang sendi, tentang saraf pada kulit dan sebagainya. Nanti kalau kita bertemu di lain kesempatan.
Tapi intinya bahwa Quran ini sifat kanjeng Nabi, hadis sifat kita buat kanjeng Nabi, demi Allah sesungguhnya adalah tuntunan untuk udah berpanjenengan setelah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Mengakhiri kajian Kak Dito, kuda hanya menyimpulkan karena ini lembaga pendidikan. Selesai sudah ceramah kita. Baiklah anak-anak sayang, ini Kiai Rokabil baik kuis untuk kakek. Anak-anak kuis. Ini ada hadiah sini uangnya. 10 orang, 5 santri laki-laki, 5 santri perempuan. Ini apa sih anak sampean, Pak? Yuk, yang pertama ini acara maulid. Pertanyaannya, acung tangan. Ini maulid Nabi Muhammad mana anak-anaknya? Nama Pak acung tangan nanti maju. Nama Pak mancing aja tak apa. Gula tak apa. Diki acung tangan. Ini maulid Nabi, tinggal dipanggil acung tangan, jawab suruh maju. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di tahun apa? Nah, lagi dong, sedikit ya. Dia pintar berarti. Saya tanya tahun apa, mau orang tak teliti jawabnya 571, tapi dia jawab tahun gajah. Karena saya tidak tanya berapa, dia jawab, saya tanya apa. Bentar nggak kan? Nah, yuk, lanjut berikutnya. Tanggal tahun Masehi. Nabi Muhammad lahirkan tahun gajah. Mun Masehinya tahun berapa? Ya, nak lah kakek. Nak maju. 13 Hijriah ini. Tak ada boleh hadiah tu di mana? Nah, yuk. Ayo maju. Siapa yang ayo maju maju. Sini. Ibunya Kanjeng Nabi Muhammad namanya pinter kakek Jong. Hari ini mau nak anak sekolah pinter. Ada orang yang ditugaskan memata-matai Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa lu? Segala ceritai Qamarun. Siapa itu orang? Qamarun. Pembagi. Bini mana bini? Minta jawab. 5 laki 5 perempuan. 5. Ayo. Mbak. Bini jawabnya. Istrinya Kanjeng Nabi yang terpaut umur 15 tahun dengan Rasulullah, lebih tua. Iya dan Arabnya Aisyah ibu sampai jangan lihat sampai pada tanah menantu si tahu udah cenderung agenda bini itu kira-kira dengan binian istri Kanjeng Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau adalah istri yang paling manja di antara istri Nabi yang lain. Siapa nama istri Nabi itu? Siapa? Anak ini. Lemak bini. Siapa nama kepala sekolah SD 1? Iya nak. Tiga perempuan. 2, 4, 5. Dia maju bini nak bini. Dia. 3 lagi. Nabi Muhammad punya sahabat yang kerjanya tukang azan. Rasulullah orangnya buta, kalau dia tahu wanginya Nabi 5 km tercium baunya. Namanya siapa Giburu bin Ummi Maktum. Nama depannya siapa?
Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yo, delok dua lagi. Siapa nama Syekh Guru Ijaramai dia Semon A2 mantin sebelum A2 langsung diterima maju dan lagi terakhir satu lagi perempuan mau anak tak tahu embung ya bro. Satu lagi siapa nama guru agama sekolah SD 1? Karena hadiah tak banyak, pun hadiah banyak itu boleh angkat rapi nak kan? Sampai jajan itu udah. Coba si Soki mana mengeluar hadiah, beri hadiah dulu. Ya udah, dia kakek ping, tapi si pote ping, kodong pote aja. Nah, dasar tak tahu nih, di luar saya kote. Aku tak gitu, mutak gitu tak beri hadiah, coba dia. Kakaknya apa jawaban dari guru? Saat Arwono namanya Siti Khadijah. Si Aisyah namanya istri Nabi yang paling manja. Siapa tadi? Nah, si namanya istri Nabi yang beda 40 tahun namanya Khadijah. Tadi apa nak? Nah, tahun gajah udah aja. Udah jangan bukan siapa itu. Ayo, tadi apa jawabannya? Hah? Dia sih jawab 13 Hijriah. Benar bu? Ombong lalu akhirnya kita tahu yang betul 571 Masehi. Tapi benar, benar sih bengal, tapi salah. Tapi benar. Tapi kakek juga apa ibu? Siapa namanya? Laki. Ini lagi, ini kakek. Aduh, palang lagi. Apa coba nak ibu nak? Hah? Ya benar bu. Ini apa? Hah? Nah, anak Muhammad ya udah dulu. Bulu oleh berontar aja menghari bulu. Apa? Tidak ingatnya dulu boleh. Nah, ternyata uangnya ada apa? Ini dolar nih kan? Nah, tak bisa keluar pakamah. 200.000 pergi ke Puluhan Eden. Satu sekitar di Puluhan Eden. Di Puluhan bini di Puluhan Eden. Nampak anak? Lucu cerdik setelah terakhir. Oke, untuk membuka anak-anak niat lagi untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi menyenangkan hati mereka. Ada kalau saya salam apa? Baik Bapak sedang epuh. Sesama guna lagi sebenarnya gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kekhilafan kesalahan, betul kau nyoon pengamur sesama. Akhir daripada pengajian kita, kesimpulan tadi, oke, anak-anak sekalian, tidak ada orang bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Nak ngaji kitab sekecil saja, kesimpulan ini. Lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Anak-anak catat ini syarat mendapatkan ilmu zakaun wa hirsun wa istibarun wa mulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Mesti pintar, cerdas, maksudnya akalnya berfungsi dengan baik. Wahirsun, mesti serakah, jangan pernah merasa puas terhadap ilmu yang kita punya. Ini serakah, kancah bisa, kita harus lebih bisa. Ini kunci mendapat ilmu. Wastibar, bukan sabar tapi istibar. Istibar itu di atas sabar. Ini bukan hanya untuk anak tapi untuk orang tua. Sabar menghadapi gurunya, mon iokom sampean jadul mengatur. Jok lapor ham, lapor polisi, aduh ceria nah. Sampai di romaan di anak, segigi benar, si ngopeng, lobi, si popo, gurunya baru ngopeng sekolah, main lapor lagi ke polisi, bisa biar. Tak nyaman adi di burung sampean bu, beri di kopi terasa. Ini anak baru sadar, di kopi beri kasar. Si mulai nak kalah, nanti dong, jangan main HP melulu dong.
baru aku nonton anak sekejap dari pagi sampai siang mumet bagaimana guru-gurunya. Maka sampean harus ekstra sabar juga nak karena walaupun kok biaya mau sekolah formal lah boleh bertaja lah pasti andi biaya cuman boleh juga matoro mau nak karena saya boleh ngaji nak karena yang ke pondok atau madrasah saya nggak guru atau kiai sebenarnya madrasah cek sepele aki sampean biasa nak mun ustad pas tak ikan reken berjalan ustad tak ikhlas wa cek nak karena ngaji benda SMP 20.000 sebulan ibu wa cek sedih kan neser ke kiai ustad sih boleh di kampung ini kita sampai meninggalkan lako meninggalkan keluarga untuk ngajar mementer anak boleh sampai bulog di wajib biaya irsyad ustad perlu petunjuk guru-guru betul di zaman panjang waktu nak ajar gitu untuk anak-anak. Dan untuk yang terakhir guna berpesan kepada kita semua bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan ilmu ialah innamal umamul akhlaqi ma baqiyat in zahabat akhlaquhum zahabu. Akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Biar pintar tak berakhlak tak ada gunanya, tapi dengan akhlak itu memperlihatkan betapa tingginya kualitas ilmu guna. Maka untuk itu tengadeh kepada para kiai, para ulama, kepada para guru, sungguh beliau adalah orang yang paling berjasa. Jangan dianggap sebagai orang biasa, ini orang-orang luar biasa. Sampean bisa alakoh dari pagi sampai sore memulung dunia. Mun guru di pegawai negeri sengan terus gaji sebulan sekalian mempeter anak sampai terendah ke guru nak insya Allah juga kepada para kiai, ustaz atau habaib yang ada di kampung kita. Sebenarnya dari Allah Ta'ala bila sarah kita kulinya on pangabora si dawung berdosa akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Kita sama-sama berdoa auzubillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqan nahnu abiduka riqa anta lam tazal lidzalika ahla ya Allah ya muyassir kulli asir ya jabir kulli kasir ya sahiba kulli farid ya muni kulli fakhir ya muqawwi kulli dhaif ya ma'mana kulli maghib yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir ya Allah ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna kathir anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah, pada pagi siang hari ini kami mengemis kepada Engkau ya Allah, dalam tengadah tangan kami, dalam sumpuh kaki kami, pada Engkau lebih onda ajunan ya Allah, dan seterusnya para rabu kita ya Allah. Masira asaus agatui hajat dari hajat dunia ataupun akhirat ya Allah. Hawail akhirah bil maisarah, hawail akhirah bil maghfirah ya Allah ya Rahman. Sira asaus yang mempunyai penyakit maka sembuhkan lahir batinnya. Siapapun yang punya hajat dunia akhirat kabulkan ya Allah. Barang siapa yang duduk di majelis ini punya salah maka ampuni salahnya ya Rabb. Yang dalam keadaan sempit lapangkanlah, dalam keadaan sulit mudahkanlah, yang dalam keadaan sukar gampangkanlah, yang dalam keadaan bermasalah berikanlah jalan keluar atas masalah-masalahnya ya Allah. Ya Rabb, lahirkan dari rahim istri-istri kami, dari kampung halaman kami ini ya Allah, ulama umara yang akan adil, yang akan membela bangsa, negara dan agamanya ya Allah. Ya Rahman, bijahi nabika, bijahi wajhika, bijahi awliya syekhina Khalil Bangkalan, nas'aluka ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhan arifin, iftah alaina futuhan arifin. Bukakan bagi kami ilmu pengetahuan ya Allah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buka mata hati kedua orang tua kami, guru kami, kerabat kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Jadikanlah penyejuk bagi kedua mata kami, dan jadikanlah suri teladan bagi orang-orang yang takwa, dan jadikanlah orang yang takwa menjadi teladan bagi kami ya Rabb. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Berkah majelis ini maulid ya Allah ya Rahman. Siapapun yang mendukung ini majelis ya Allah, yang sekedar datang ataupun yang mengeluarkan tenaga, biaya dan sebagainya ya Allah, balaslah dengan balasan sesempurna keagungan pagi dina kiamat, keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa na'fu bikum ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi dengan pangaborak bila mana ada khilaf itulah kebodohan pertengkauan fakir agil. Bila ada yang benar semata-mata peparing epon dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab.
wa afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.